Halo semua, hari ini kita bakal ngomongin sebuah ide keren banget di dunia AI. Bayangin aja, ada dua pendekatan yang kayaknya bertolak belakangan, tapi pas digabungin, malah jadi super kuat. Yuk kita mulai. Coba deh, pikirin ini. Gimana kalau ada AI yang nggak cuma pinter belajar, tapi juga bisa jelasin cara mikirnya? Kita tahu kan, AI itu canggih banget. Tapi bisa nggak sih kita tanya ke dia, kenapa kamu milih A bukan B? Nah ini dia nih, pertanyaan besar yang mau kita kupas tuntas hari ini. Oke, buat ngerti solusinya, kita harus kenalan dulu sama dua jagoan di dunia AI. Dua-duanya ini hebat banget, tapi masing-masing punya kelemahan yang fatal. Anggap aja ini kayak dua karakter utama dalam cerita kita. Nah, di satu sisi kita punya jaringan saraf tiruan. Anggap aja ini semacam otak buatan yang terinspirasi dari otak kita sendiri. Keren kan? Coba kasih dia data segunung. Dia bakal bisa nemuin pola-pola rumit yang mungkin kita aja nggak sadar. Kemampuan belajarnya ini, wah luar biasa. Tapi, yaitu, ada satu masalah besar. Terus di sisi lain, ada yang namanya logika fuzzy. Nah, kalau yang ini beda. Dia bukan soal belajar dari data, tapi lebih ke penalaran pakai akal sehat. Jadi dia itu bekerja pakai aturan yang gampang banget kita ngerti. Misalnya, jika suhu ruangan panas, maka AC nyala lebih kencang. Jelas banget kan? Tapi ya gitu, sayangnya dia nggak bisa belajar atau beradaptasi sendiri. Nah, disinilah konfliknya mulai seru. Di satu pihak, kita punya si jenius yang misterius. Di pihak lain, ada si logis yang agak kaku. Ini nih, pertarungan klasik antara si kotak hitam lawan si buku aturan. Coba kita lihat lebih dalam. Jaringan saraf tiruan ini, kelebihannya jelas ya. Jago banget belajar dari data, nemuin pola, pokoknya pinter deh. Tapi, coba lihat kekurangannya. Kotak hitam. Nah, ini dia masalah utamanya. Maksudnya gini, jawabannya mungkin akurat banget, tapi kita sama sekali nggak bisa ngintip ke dalam otaknya buat tahu kenapa dia bisa sampai ke jawaban itu. Prosesnya itu misterius. Coba bayangin kalau ini dipakai buat diagnosis medis atau keputusan finansial. Ngeri kan? Sekarang kita pindah ke logika fuzzy. Kelebihannya, wah jelas banget, semuanya transparan, logis, gampang dimengerti. Tapi kekurangannya juga nggak main-main, dia itu sama sekali nggak bisa belajar. Jadi dia cuma bisa jalanin aturan yang udah kita kasih dari awal. Kalau ada data baru atau situasi baru, ya dia nggak bisa beradaptasi, statis banget, nggak bisa berkembang. Jadi, gimana dong solusinya? Apa kita harus milih salah satu? Gimana kalau kita nggak perlu milih? Gimana kalau kita bisa ambil yang bagus-bagusnya dari dua-duanya, terus buang yang jelek-jeleknya? Nah, ini saatnya kita kenalan sama pahlawan baru kita. Dan inilah dia, sistem neurofuzzy. Sederhananya, ini adalah sistem cerdas hibrida yang mengawinkan dua dunia tadi. Dia punya kemampuan belajar yang powerful kayak jaringan saraf, tapi semua prosesnya itu dibungkus dalam kerangka yang logis dan transparan kayak logika fuzzy. Nah, ini dia intinya. Kita jadi punya AI yang bisa belajar dari data buat bikin aturannya sendiri. Ini menyelesaikan masalahnya logika fuzzy kan? Tapi di saat yang sama, cara dia berpikir itu disajikan dalam bentuk aturan jika-maka yang bisa kita pahami. Ini menyelesaikan masalah kotak hitam dari jaringan saraf. Bener-bener kemitraan yang sempurna. Oke, kita udah tahu apa itu neurofuzzy. Keren kan? Tapi sekarang pertanyaannya, gimana cara kerjanya? Yuk kita coba ngintip sedikit ke dapurnya. Tenang aja, kita bakal coba jelasin sesimpel mungkin. Nah, model yang paling terkenal buat sistem ini namanya ANFIS. Itu singkatan dari Adaptive Neurofuzzy Inference System. Ini arsitektur yang jenius banget, diperkenalkan oleh J.S.R. Zheng di tahun 1993. Gampangnya, ANFIS ini kayak penerjemah yang mengubah sistem aturan fuzzy jadi sesuatu yang bisa dipelajari oleh struktur jaringan saraf. Oke, coba bayangin proses ANFS ini kayak lini produksi di pabrik yang punya 5 lapisan atau 5 tahap. Tahap pertama, fuzifikasi. Di sini, data angka yang pasti, misalnya suhu 35 derajat, diubah jadi konsep yang lebih manusiawi kayak panas atau agak panas. Lanjut ke tahap 2 dan 3. Di sini, sistem mengevaluasi semua aturan jika-maka yang dia punya, terus nentuin mana aturan yang paling penting atau paling kuat. Di tahap keempat, defuzifikasi, sistem ngitung konsekuensi dari tiap aturan yang aktif tadi. Dan terakhir, di tahap kelima, semua hasil dari aturan-aturan itu digabung jadi satu jawaban akhir yang presisi. Nah, yang paling keren adalah, sistem ini terus belajar dengan cara menyesuaikan setiap lapisan ini secara otomatis, persis kayak cara kerja jaringan syaraf. Oke, teknologinya emang keren. Tapi, terus kenapa? Apa gunanya di dunia nyata? Kenapa kita harus peduli sama AI yang bisa belajar sekaligus ngejelasin?
Nah, sekarang kita lihat, kenapa ini penting banget. Kita ambil contoh yang gampang ya, prediksi kualitas udara. Sistem neurofazi ini bisa ngambil data dari berbagai sensor, terus ngasih prediksi. Tapi nggak cuma itu, dia juga bisa ngasih tahu kenapa prediksinya begitu. Dia bisa bilang, kualitas udara hari ini diprediksi buruk, karena jika level debu PM2,5 itu tinggi dan kelembaban udaranya rendah, maka indeks kualitas udara cenderung jadi tidak sehat. Penjelasan kayak gini kan bikin kita jadi lebih percaya sama hasilnya. Dan ini nggak cuma buat kualitas udara aja loh, aplikasinya tuh luas banget. Dari mulai sistem kontrol robotika, bantu dokter buat diagnosis medis, sampai buat prediksi pasar finansial. Di semua bidang ini, penjelasan dan transparansi itu penting banget. Jadi cakupannya benar-benar kemana-mana. Tapi ya tentu aja nggak ada yang sempurna. Sistem ini punya satu tantangan besar yang namanya kutukan dimensionalitas. Kedengerannya serem ya. Intinya gini. Makin banyak variabel atau input yang kita masukin, jumlah aturannya bisa meledak jadi jutaan, bahkan miliaran. Wah, itu mustahil buat di-manage. Untungnya, para peneliti itu pintar. Mereka nemuin solusi cerdas. Salah satunya pakai teknik yang namanya subtractive clustering. Gampangnya gini, daripada bikin aturan buat semua kemungkinan data, teknik ini secara otomatis nyari titik-titik data yang paling penting atau paling berpengaruh. Jadi aturannya cuma dibuat buat titik-titik penting itu aja. Jauh lebih efisien kan? Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari obrolan kita hari ini dia poinnya. Sistem neurofazi itu ibarat jembatan. Jembatan yang menghubungkan kekuatan belajar mesin yang luar biasa dengan kebutuhan kita sebagai manusia akan penjelasan dan transparansi. Kita dapat AI yang nggak cuma cerdas, tapi juga bisa kita pahami. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kedepannya AI bakal makin kuat, dan kita akan makin sering serahin keputusan-keputusan penting ke dia, entah itu di mobil tanpa supir, di rumah sakit, atau bahkan di bidang hukum. Pertanyaannya adalah, seberapa penting buat kita untuk bisa percaya sama alasan di balik setiap keputusannya? Mungkin teknologi seperti neurofazi ini bukan lagi sekedar pilihan, tapi udah jadi sebuah keharusan.